Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi ke tutorial Nahwu Al-Fahmu. Di video sebelumnya kita sudah mempelajari tentang isim-isim yang mansub. Di antaranya yang pertama adalah maf'ul bih. Ya, yang kedua kita akan mempelajari isim mansub selanjutnya yaitu maf'ul fih. Kalau kemarin maf'ul bih, sekarang maf'ul fi. Maf'ul fi atau zorof, kita sudah mempelajari tentang zorof, adalah isim mansub yang menunjukkan keterangan waktu atau tempat terjadinya suatu perbuatan. Jika ada isim setelah zorof, maka zorof tersebut berkedudukan sebagai mudhaf, dan isim setelahnya disebut mudhaf ilaih yang i'rabnya majrur, gitu. Nah, maf'ul fih yang digunakan untuk menunjukkan keterangan waktu dikenal dengan zorof zaman karena memang menunjukkan waktu. Di antaranya yang termasuk zorof zaman adalah qobla, sebelum, ba'da, setelah, lailan, malam hari, sobahan, pagi hari, syahron, sebulan, ghadan, ahyanan, taratan, anifan, al-ana, al-yauma, abadan, aman, sa'atan, lahzatan. Ini semuanya mansub, begitu. Kita ambil contoh, dhahabtu ilal madrasati sobahan. Saya pergi ke sekolah sobahan pada waktu pagi hari. Nah, sobahan ini karena menunjukkan makna waktu, maka ini adalah zorof dan maka ini disebut dengan maf'ul fih. Contoh yang kedua, sumtu yaumal khamis. Saya berpuasa pada hari Kamis. Jadi pada hari Kamis ini, harinya ini menunjukkan waktu, berarti dia zorof, dan zorof ya berarti adalah maf'ul fih. Kemudian mungkin bertanya di dalam hati kita, kenapa itu yauma bukan maf'ul bih? Sumtu fi'il fa'il, yauma maf'ulun bih, kan begitu. Tetapi ternyata tidak. Kita tahu bahwa lafadz sumtu dari kata soma yasumu, berpuasa, ini adalah fi'il lazim. Artinya fi'il yang tidak membutuhkan maf'ulun bih, bukan muta'addi ya. Maka soma di sini lafadz soma yasumu adalah fi'il lazim, bukan fi'il muta'addi yang membutuhkan maf'ulun bih. Oleh karenanya setelah lafadz sumtu, yaitu lafadz yauma, itu tidak kita sebut sebagai maf'ulun bih, gitu ya. Itu karena menunjukkan waktu, sekali lagi berarti zorof, berarti maf'ul fi. Wasolna ilal baiti ba'dal isya'i. Kami sampai ke rumah setelah isya. Nah, ini ba'da juga menunjukkan makna waktu, berarti zorof zaman, berarti maf'ul fi. Al-kafiruna khaliduna finnar abadan. Orang-orang kafir mereka kekal di dalam neraka abadan, selama-lamanya. Sakantu fil ma'hadi, saya tinggal di pondok syahron pada waktu sebulan, selama sebulan begitu. Maka syahron ini menunjukkan makna waktu, berarti ini adalah maf'ul fi. Nah, sedangkan maf'ul fi yang digunakan untuk menunjukkan keterangan tempat dikenal dengan zorof makan. Makan-makan itu tempat ya. Kalau tadi zorof zaman, waktu, sekarang zorof makan, tempat. Di antaranya adalah waro'a, di belakang, fauqa, di atas, tahta, di bawah, janiba, di samping, amama, di depan, baina, shimala, yamina, nahwa, haula, inda, ma'a, wasato, huna, dan hunaka. Itu sebagian contoh dari zorof zaman, yaitu yang menunjukkan makna tempat, begitu. Kita ambil contoh dari zorof zaman, al-bustanu amamal baiti. Kebun itu di depan rumah, maka amama menunjukkan tempat, berarti ini adalah maf'ul fi. Dan perlu diingat bahwa dia sebagai mudhaf, al-baiti adalah mudhaf ilaih majrur ya. Jadi kata setelahnya menjadi majrur karena posisinya sebagai mudhafun ilaih. Nomor 2, yuhibbut talibu nahwa watanihi, gitu. Kemudian siswa mencintai terhadap negaranya. Al-ustadzu bainat talibaini. Ustadz ada di antara dua siswa.
Inna akramakum indallah atqakum. Ini juga fathah ya, mansub, maka disebut dengan maf'ul fi. Kemudian tadi kita berbicara dengan zorof. Ternyata zorof ini terbagi atas dua. Yang pertama adalah zorof ghairu mutasharrif, yaitu lafadz yang hanya dapat difungsikan sebagai zorof dan tidak dapat difungsikan untuk yang lainnya. Kami ulangi, kata-kata di bawah ini dia hanya bisa digunakan untuk sebagai zorof dan tidak dapat difungsikan untuk yang lainnya. Di antaranya qabla, ba'da, athna'a, amama, waro'a, inda, dan sebagainya. Dan zorof ghairu mutasharrif ini boleh dijarkan dengan huruf min. Maka qabla, awalnya qabla ketika ada min qablikum, ba'da, min ba'dikum, athna'a, min athna'is safar, amama, min amamikum, waro'a, min waro'ikum, inda, min indillah. Yang kedua, zorof yang kedua adalah zorof mutasharrif. Artinya, lafadz-lafadz berikut adalah lafadz zorof yang dapat difungsikan untuk selain zorof. Artinya sebagai zorof iya, sebagai selain zorof juga bisa. Nah, diantaranya adalah lafadz yaum. Kita ambil contoh. Sumtu yaumal itsnaini. Saya berpuasa yaumal itsnaini, pada hari Senin. Nah, kita lihat di sini adalah mansub, dan lafadz yaum di sini menjelaskan makna waktu. Saya berpuasa pada waktu hari Senin. Maka karena dia menjelaskan waktu, berarti dia adalah maf'ul sebagai zorof zaman, waktu, dan berarti dia kedudukannya sebagai maf'ul fi, ya, sebagai zorof begitu. Bagaimana kalau tidak sebagai zorof? Nah, lafadz yauma ini ternyata bisa difungsikan untuk selain zorof. Contoh, yaumul jumu'ati, hari Jumat. Nah, maka kata yaum ini bukan sebagai zorof, bukan, tetapi dia kosakata biasa lah gambarannya begitu. Yaumul jumu'ati mubtada, yaumun mubarakun khobarnya itu. Jadi yaumul jumu'ati, hari Jumat, adalah yaumun mubarakun, adalah hari yang berkah begitu. Hari Jumat adalah hari yang barokah. Nah, ini lafadz yaumnya bukan sebagai zorof. Kemudian ada beberapa zorof yang memang bentuknya mabni tetapi bukan berharokat fathah. Kita tahu tadi di atas huruf-huruf zorof itu semuanya fathah ya. Mabninya fathah, tetapi ada yang tidak mabni fathah, diantaranya adalah amsi, mabniun ala kasri, haitsu mabniun ala dhammi, idza mabniun ala sukun. Contoh maf'ul fih dalam Al-Quran, wa huwal qahiru fauqa ibadi. Kemudian yang nomor 2 ini id yubayyi'unaka tahta syajarah. Tahta, lafadz tahta dan lafadz fauqa. Selanjutnya kita akan lanjutkan ke isim mansub yang ketiga, yaitu maf'ul li ajlih. Tapi kita cukupkan video kali ini, kita lanjut ke video berikutnya. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.